Mendownload terlebih dahulu melalui laman pajak.go.id. Kita tunggu. Nah, kita klik di bagian download aplikasi ISPT. Lalu kita pilih di bagian ISPT tahunan PPh Badan. Kita klik. Di sini ada 6 file yang harus kita download terlebih dahulu. Kita download satu persatu. Ini di SPT Partner. Oke, semuanya sudah kita download. Nanti Oke, ini adalah aplikasi yang sudah kita install dari laman pajak.go.id tadi. Sekarang kita ekstrak. Kita tunggu prosesnya. Sudah. Ini kita ekstrak kembali. Di foldernya kita lihat kita klik dulu cara instalasinya untuk mengetahui cara instalasi ISPT PPh Badan 1771 seperti apa. Ini cara install ISPT tahunan PPh Badan. Ada 3 step yang harus kita lakukan. Pertama adalah install terlebih dahulu file 1, lalu file yang kedua, dan yang terakhir adalah file yang ketiga. Kita install. Ini kita sedang menunggu yang di step pertama. Kita klik next, next lagi, next lagi. Ini juga kita next, klik install. Ini proses instalasi sedang berjalan. Klik finish. Nih, kita lalu ke step kedua.
kita klik next, ini juga next lagi, klik install, kita tunggu prosesnya. Finish. Ini, lalu kita ke step ketiga. Ini klik update, klik yes. Klik finish. Nah, proses instalasi sudah berhasil. Sekarang untuk kali ini kita akan menggunakan ISPT tahunan badan yang menggunakan rupiah. Jadi sebenarnya ISPT tahunan badan juga ada menggunakan dolar. Nanti tinggal klik ISPT tahunan badan dolar 2010 ini kalau ingin menggunakan ISPT PPh badan yang menggunakan mata uang dolar. Sekarang kita membuat database-nya. Database-nya ada biasanya di local disk C, di program file ini, di DJP. Nah, ini ada ISPT 1771, ada ISPT 1771 2010. Kita klik yang 2010. Ini database-nya. Ini kita copy. Kita taruh di D saja. Taruh di sini. Nah, untuk nama database-nya bisa kita sesuaikan dengan nama PT yang akan kita buat ISPT badannya. Kali ini saya akan menggunakan nama PT Maritim Persada Mulia karena saya akan menggunakan soal ini. Kita rename. Sudah. Nah, lalu kita buka ODBC-nya dari sini. Sudah terinstall ya. Nah, ini kita klik. Ini kita klik add. Nah, kita menggunakan yang Microsoft Access Driver yang ini. Kita klik finish. Kita pilih database-nya. Tadi saya taruh di D. Ini klik OK. Data source name-nya kita buat saja. Kita klik OK lagi. Sudah. Kita klik OK. Oke. Sekarang kita masuk ke aplikasi ISPT PPh tahunan badannya. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan muka dari ISPT PPh badan. Lalu sekarang kita menuju ke kita cari database kita. PT Maritim Persada Mulia. Kita OK. Nah, sekarang kita memasukkan NPWP-nya. Ini kita klik OK.
ini kita isi profil wajib pajaknya. Ada dua halaman, halaman ini yang halaman 1 dan ini halaman 2. Nah, ini saya sudah mengisi untuk profil dari wajib pajaknya sesuai ini. Bisa dilihat. Nah, ini PT Maritim Persada, nama wajib pajaknya, alamatnya di Permadani Permai Blok M nomor 13 Pasar Minggu. Ini diisi, KLU-nya 17223. Dan untuk jenis BP-nya kita pilih yang non BUT dan tahun buku karena soal ini saya menggunakan tahun buku 2015, maka Januari 2015 dan perusahaannya industri manufaktur. Lalu untuk di halaman keduanya, nah ini adalah nama dari pimpinan perusahaan dan ini adalah penanda tangan, yakni Bapak Johan Hidayat sebagai direktur utamanya. Sekarang kita simpan. Yes. Oke, data sudah tersimpan. Nah, untuk username-nya, jadi sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Username-nya adalah administrator. Kita klik, kita isi. Dan untuk passwordnya adalah 123. Oke, nah maka ini, nah ini adalah menu-menu yang ada di dalam ISPT PPH Badan. Di menu toolsnya, di sini bisa kita lihat ada hapus SPT, menu cetakan, lapor data SPT ke KPP. Ini terus ada help utility, lalu di connect. Nah gini, karena kita akan buat SPT baru, maka kita klik buat SPT baru. Tahunnya ada 2015, kita buat. Oke, ini baru bisa kita lihat isi dari menu SPT PPH. Di sini ada lampiran khusus yang terdiri dari daftar cabang utama perusahaan, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, ada daftar fasilitas penanaman modal, ada perhitungan kompensasi kerugian fiskal, dan ada kredit pajak luar negeri. Di sini ada lampiran 1 sampai dengan lampiran 6, dari mulai penghitungan penghasilan neto fiskal sampai dengan lampiran 6 adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Ini kita juga nanti mengisi asli kutipan elemen laporan keuangan. Terus ada utility. Nah, buat untuk import data di ESPT PPH Badan itu ada dua mengenai yakni ada kredit pajak dan penyusutan amortisasi fiskal. Ini import data ini untuk mempermudahkan wajib pajak memasukkan data dari kredit pajak dan penyusutan ataupun amortisasi fiskal, karena biasanya data dari kredit pajak maupun penyusutan atau dan amortisasi ini banyak gitu, bisa 100 atau bahkan ribuan datanya. Oke. Untuk memudahkan pengisian, kita mengisinya itu dari lampiran 6 sampai dengan lampiran 4 terlebih dahulu, lalu nanti ke lampiran 1, 2, dan 3 gitu. Sekarang kita klik di formulir 1771 lampiran 6. Nah, ini adalah bagian A berisi daftar penyertaan modal dan perusahaan afiliasi, bagian B adalah daftar pinjaman dari kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, dikarenakan dalam soal yang saya gunakan sekarang tidak ada daftar penyertaan modal dan perusahaan afiliasi, dan begitu juga dengan daftar pinjaman dari ataupun kepada pemegang asing, pemegang saham, dan perusahaan afiliasi, maka saya tidak mengisi ini. Jadi kalau jika ada, maka ini harus diisi. Tutup. Sekarang kita beralih ke lampiran 5. Nah, lampiran 5 ini adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini kita bisa lihat di soalnya. Ini adalah daftar pemegang saham. Lalu di sini ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, kita input data ini ke bagian formulir 5 di bagian A dan bagian B. Nah, ini saya sudah memasukkan jumlah
model disetor penuhnya itu adalah 5 miliar berdasarkan soal ini. Ini adalah totalnya 5 miliar, maka dari itu untuk jumlah modalnya nilainya 5 miliar, dan untuk pemegang sahamnya kita tulis namanya, jumlah modal pemegang sahamnya ini, lalu kita simpan. Ini berlaku juga untuk data yang selanjutnya. Ini nama pemegang sahamnya. Ini untuk data yang kedua, PT Jenggala. Sudah saya masukkan, tinggal klik simpan. Yes. Ini selanjutnya lagi. Dan ini untuk data yang ketiga, PT Karya Kendala. Kita klik simpan. Yes. Nah, ini ada keterangannya, klik OK. Sudah. Lalu kita beralih ke bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita sesuaikan dengan data ini, data susunan pengurus dan komisaris. Ada 3, Herbayu Herlambang, ada Johan Hidayat, dan ada Yusuf Maulana. Kita input datanya ke sini. Ini kita klik baru, seperti data di bagian A, lalu nama pengurus, NPWP, alamat, dan jabatannya. Ini untuk Herbayu Herlambang, kita sudah masukkan NPWP, nama, alamat. Sekarang kita jabatannya adalah komisaris. Kita klik simpan. Yes. Oke, dan untuk selanjutnya ada Johan Hidayat. Johan Hidayat ini sudah saya masukkan datanya, dan dia adalah direktur utama. Klik simpan. Yes. Terus kita masukkan data yang ketiga, Yusuf Maulana sebagai direktur. Nah, data untuk Yusuf Maulana sudah saya masukkan, tinggal klik simpan. Yes. Tutup. Nah, untuk formulir 5 kita sudah selesai mengerjakannya. Sekarang kita beralih ke lampiran formulir 1771 yang lampiran keempat. Kita klik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian formulir 4, di mana penghasilannya dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Kalau kita melihat di soal, ada 2 penghasilan yang sifatnya final, yakni penghasilan bunga deposito dari Bank BCA sebesar 16 juta dan penghasilan sewa tanah di daerah Pasuruan ini yang nilainya 60 juta. Sekarang kita masukkan. Jika kita memasukkan tarif, maka PPh terutangnya akan otomatis terisi. Kita masukkan tarifnya. Lalu untuk yang kedua adalah penghasilan sewa tanah sebesar 60 juta. Tarifnya adalah sebesar 10. Ini sudah otomatis terisi. Lalu sedangkan di dalam 1771 4 halaman 2 itu berisi penghasilan tidak termasuk objek pajak. Di sini ada bantuan, sumbangan, hibah, dividen, iuran, dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiunan, bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha. Nah, jika ada penghasilan yang berupa kriteria yang ada di dalam bagian B ini, maka bisa dimasukkan. Ini kita simpan. Klik OK. Kita tutup. Sekarang kita menuju ke lampiran ketiga, yakni tentang kredit pajak dalam negeri. Kita klik baru. Seperti hanya di soal, kita masukkan data ini, PPh pasal 22 dan pasal 23.
dalam PPh pasal 22 terlebih dahulu. Cara pembayarannya dipungut pihak lain. Nomor bukti potongnya kita bisa lihat di sini. Kita copy. Jumlahnya adalah 250 juta, kita masukkan. Setelah kita mengisi lampiran 4, sekarang kita mengisi lampiran 3, yakni kredit pajak dalam negeri. Kita klik baru. Sesuai dengan soal, kita akan memasukkan kredit pajak dalam negeri, yakni PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Ini kita cara pembayarannya, dipungut pihak lain. Karena lawan transaksi kita adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nomor bukti pemotongannya jumlah yang dipotong atau dipungut sebesar 250 juta. Tanggal bukti pemotongannya adalah 15 Juli 2015. Kita masukkan. NPWP pemotong atau pemungutnya. Kita copy. Nama pemotongnya. Alamat pemotongnya kita isi Jakarta saja. Kita simpan, tutup, kita klik, kita pilih, sudah, lalu kita simpan. Sekarang yang kedua adalah PPh pasal 2. Kita klik. Sekarang kita menuju lampiran ketiga, yakni kredit pajak dalam negeri. Kita klik baru. Sesuai dengan soal, kita akan memasukkan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 yang telah dipotong atau dipungut. Kita masukkan PPh pasal 22 terlebih dahulu. Nomor bukti potong atau pungutnya kita copy dari sini.
jumlah brutonya adalah 10 miliar. PPh yang dipotong adalah 250 juta. Kita masukkan. Lalu ini 10 miliar dan ini ada 250 juta dan tanggalnya ada 15 Juli 2015. Kita klik NPWP, kita klik baru. Sini kita klik ini saja, PT Maju Serentak, kita pilih, lalu kita simpan. Yang kedua, kita masukkan PPh pasal 23. Nomor bukti pemotongannya, kita lihat, ini bukti potongnya, kita copy saja. Jenis penghasilannya adalah yang di sini dijelaskan bahwa jenis penghasilannya adalah bunga pinjaman. Kita bunga cuma penghasilan brutonya kita masukkan, nilainya adalah 70 juta. PPh yang dipotong dipungut adalah nilainya 3.700. Seperti di matris kita ini, PPh pasal 23 3.700. Lalu kita masukkan tanggal bukti potongnya adalah tanggal 4 Desember 2015. Lalu kita klik ini, lalu kita simpan, tutup. Ini kita sudah masukkan. Sekarang kita tutup saja. Sebelum kita masuk ke lampiran 1 dan lampiran 2, kita isi terlebih dahulu lampiran khusus mengenai daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Kita klik baru. Ini kita sesuaikan dengan data aktiva tetap. Pertama kita masukkan ini terlebih dahulu, yang kelompok 1 komputer, harta berwujud, kelompok hartanya kelompok 1. Kita klik semua jenis usaha saja. Kita bisa klik semua jenis usaha atau kita tambahkan bahwa di soal kita jenis usahanya adalah industri karpet. Kita bisa tambahkan baru di sini, industri karpet. Kita simpan. Itu nama hartanya kita tambahkan di sini. Hartanya adalah komputer, satu simpan, satu komputer. Kita masukkan bulan dan tahun perolehannya. Di soal tahun perolehannya 24/12/2013, berarti bulan 12.
Metode penyusutan komersialnya garis lurus. Metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus. Harga perolehnya 400 juta. Kita masukkan. Kita masukkan nama barangnya di sini. Sudah, lalu kita klik simpan. Kita tutup. Kita klik baru. Begitupun juga dengan handphone. Kita masukkan. Nama hartanya adalah handphone ya, seperti yang di soal. Kita masukkan terlebih dahulu. Kita klik simpan. Bulan dan tahun perolehnya bisa kita lihat adalah bulan 4 tahun 2015. Kita masukkan. Ini metode penyusutannya garis lurus, fiskalnya juga garis lurus. Harga perolehnya kita lihat 20 juta. Kita simpan. Kita tutup. Kita tambah lagi. Kita klik lagi. Nama hartanya kita di sini adalah ada truk. Maaf, dia di kelompok kedua. Simpan. Masa perolehan truk adalah, sekarang kita akan memasukkan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal dari harta atau aktiva tetap. Sekarang kita akan memasukkan daftar penyusutan dari aktiva tetap yang ada di soal. Pertama ada kelompok 1 ini komputer dan handphone, di kelompok 2 ada truk, dan di kelompok 3 ada mesin. Lalu ada bangunan permanen yang berupa pabrik. Kita masukkan satu persatu. Kita klik baru. Jenis hartanya adalah harta berwujud. Kelompok hartanya kelompok 1. Jenis usahanya kita gunakan untuk jenis usaha saja. Nama hartanya. Di sini ada komputer. Kita klik baru. Kita simpan. Kita tutup. Komputer. Lalu bulan dan tahun perolehannya. Bulan 12 tahun 2013.
tahunnya 2013. Untuk metode penyusutan komersial, garis lurus, fiskalnya juga garis lurus, harga perolehannya 400 juta. Kita masukkan otomatis, lalu nama barangnya disiapkan tentang harga. Kita klik simpan, yes, kita tutup, kita klik baru lagi, harta berwujud masih kelompok 1, kita tambahkan handphone, klik simpan. Lalu kita lihat bulan dan tahun perolehannya. Handphone tahun bulannya adalah bulan 4 tahun 2015. Bulan 4 tahun 2015 sudah. Kita klik. Harga perolehannya adalah 20 juta. Kita masukkan. Samsung, kita simpan, kita klik baru lagi. Sekarang kita akan masukkan truk, dia ada di kelompok 2. Tahun perolehannya adalah 2012 dan bulan 3. Kita klik di sini, bulan 3 Maret tahun 2012. Klik. Harga perolehannya adalah 300 juta. Klik simpan, kita tutup, kita klik baru lagi, kita lihat, kita masukkan ke kelompok 3 mesin sekarang. Jenis usahanya kita pilih saja klik. Nama hartanya adalah mesin. Kita tambahkan, kita klik baru, mesin, kita simpan, dan tahun perolehannya dan tahun dan bulan perolehannya adalah bulan 10 tahun 2001. Lalu kita klik. Harga perolehannya adalah 500 juta, kita masukkan. Klik simpan, yes, tutup, lalu kita masukkan lagi yang
untuk bangunan permanen. Ini usahannya, kita masukkan pabrik, simpan, tutup. Pabrik adalah untuk tahun belinya 2001 bulan 3. Kita klik bulan Maret, tahunnya adalah 2001. Garis lurus. Harga perolehannya adalah 2 miliar. Kita masukkan di sini kantor pabrik maksudnya. Nah, untuk daftar penyusutan untuk aktiva tetapnya sudah kita isi. Kita sekarang tutup dan kita beralih ke transkrip kutipan elemen dan laporan keuangan. Sekarang kita masukkan sesuai dengan ini, sesuai dengan neraca PT Maritim Persada Mulia. Kita masukkan sesuai dengan neraca dari PT Maritim Persada Mulia per 31 Desember 2015. Di sini ada aktiva dan kewajiban. Kita masukkan satu persatu di sini dan di sini. Di sini saya sudah memasukkan neraca yang nilainya 13.841 juta sesuai dengan yang ada di soal ini. Begitupun juga dengan neraca kewajibannya yang sudah sesuai. Oke, sekarang kita klik simpan. Oke. Sekarang kita menuju lampiran formulir 1771 lampiran 2. Klik. Nah, sekarang kita mulai terlebih dahulu untuk mengisi harga pokok penjualannya. Di kolom pembelian kita bisa lihat di matriks kita ada di sini ada 23.626 juta. Kita masukkan 23626, lalu ke upah buruh. Untuk gaji, biaya gaji kita tambahkan antara upah buruh dengan biaya pengobatan buruh. 365 ditambah 81, totalnya adalah 446. Kita masukkan 446. Sudah. Setelah itu kita masukkan biaya penyusutan dan amortisasi. Kita bisa lihat di sini biaya penyusutan pabrik dan truk sebesar 200 juta. Kita masukkan 200 juta. Lalu untuk biaya listrik dan air pabrik yang sebesar 75 juta kita masukkan ke biaya lainnya. 75 juta kita masukkan. Sekarang kita masukkan persediaan awal dan persediaan akhirnya. Persediaan awal kita bisa lihat di sini. Persediaan awal barang dagang 5250. Kita masukkan.
250 juta. Setelah persediaan awal kita masukkan sebesar 5.250 juta, sekarang kita masukkan persediaan akhirnya. Persediaan akhir di sini adalah 8.490. Sudah kita masukkan dan nilainya adalah segini. Sudah sesuai dengan ini. Lalu sekarang kita beralih untuk mengisi biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Setelah kita memasukkan harga pokok penjualan, kita memasukkan biaya usaha lainnya. Di sini saya sudah memasukkannya berdasarkan data yang ada di Excel. Untuk nilai 669.500 saya ambil dari biaya gaji tunjangan, premi asuransi, dan biaya perjalanan dinas, karena ini masih berhubungan dengan biaya gaji. Lalu untuk 14.500-nya, 14 juta itu dari biaya transportasi. Bisa kita lihat di sini, biaya transportasinya 14.500 di sini. Lalu 240 juta itu saya ambil dari 240 jutanya itu berasal dari sini, biaya penyusutan 240 juta. Lalu untuk biaya sebesar 163 juta itu berasal dari 163 juta ini, 163 juta. Lalu untuk biaya sehubungan dengan jasa 125 juta itu dari sini, biaya konsultan pajak dan hukum. Lalu untuk biaya 200 juta itu di sini, 200 juta. Lalu untuk biaya pemasangan promosi 56.500 itu diambil dari sini, 56.500 biaya promosi. Lalu sedangkan untuk biaya-biaya lainnya seperti biaya listrik senilai 40 juta dan pemeliharaan dan perbaikan ini, dan biaya pajak retribusi, pelatihan, dan biaya administrasi 1,5 juta, dan juga dengan biaya pengeluaran lainnya 55 juta, saya akumulasikan dan saya masukkan ke biaya lainnya sebesar 227.500. Lalu setelah dari biaya usaha lainnya, kita isi di biaya dari luar usaha. Itu di sini ada 300 juta itu berasal dari biaya bunga pinjaman sebesar 300 juta. Lalu kita masukkan di sini. Setelah itu kita simpan. Kita klik yes. Kita klik yes. Oke. Lalu kita tutup. Sekarang kita beralih ke formulir 1771 lampiran 1. Di sini sudah secara otomatis. Sekarang kita isi peredaran usahanya. Peredaran usahanya adalah sebesar untuk peredaran usahanya kita ambil dari penjualan bruto dikurangi retro penjualan dan dikurangi potongan penjualan, dan nilainya adalah 23.835 juta. Lalu untuk penghasilan dari luar usaha kita ambil dari sini. Ada penghasilan ini, bunga deposito 16 juta, 60 juta dari penghasilan sewa tanah, dan penghasilan bunga pinjaman 250 juta. Kita total totalnya adalah 326 juta. Totalnya adalah 326 juta. Kita masukkan 326 juta. Sekarang kita isi penghasilan yang dikenakan BPH Final dan tidak termasuk wajib pajak adalah sebesar 76 juta. Sudah. Di sini di halaman 2
yaitu penyelesaian fiskal positif dan fiskal negatif. Setelah kita mengisi 1771 halaman 1, sekarang kita mengisi 1771 yang halaman 2. Ini tentang penyelesaian fiskal positifnya. Di sini saya sudah merincinya. Di kolom 5A kita akan isi kolom 5A ini adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Itu di sini saya beri warna untuk yang akan kita masukkan ke kolom 5A. Di sini ada angka dari koreksi fiskal dari biaya premi asuransi 11-14 juta, 100 juta, dan 15 juta. Jadi totalnya adalah 129 juta. Kita masukkan. Lalu kedua adalah di kolom 5B pembentukan atau pemupukan dana cadangan. 5B nilainya adalah 150 juta, kita masukkan. Lalu kita akan beralih ke kolom 5C, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Itu kita ambil dari angka ini. Biaya gaji, tunjangan, dan lain-lain sebesar 31.500.000 rupiah. Lalu ada biaya listrik dan telepon 6 juta, biaya perjalanan dinas 6 juta, dan biaya perjalanan dinas sebesar 5. Yang kita koreksi sebesar 5 juta. Total dari 81, 31.500 dan 6 juta dan 5 juta adalah 123.500.000. Sekarang kita memasukkan untuk di bagian 5C. Di sini sudah saya klasifikasikan yang akan dimasukkan ke bagian 5C ada di sini nilainya 81 juta, 31.500, 6 juta, dan 5 juta. Kita totalnya itu adalah 123.500 juta. Lalu selanjutnya yang akan kita masukkan ke kolom selanjutnya adalah di kolom 5H, sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu ini biaya pajak dan retribusi. Sanksi administrasinya adalah 25.260. Kita masukkan. Jadi kita masukkan sanksi administrasi 25.260.000. Lalu selanjutnya adalah di biaya di 5L ini adalah sisanya dari koleksi yang kita lakukan. Ini nilai 27.800.000 rupiah dan 260 juta. Itu kita masukkan di kolom 5L. Ini sudah saya masuk di kolom 5L ini. Lalu selanjutnya adalah selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. Di sini karena kita juga mengkoreksi penyusutan ini, nilainya adalah 62.500.000 rupiah. Nilainya adalah 62.500.000 rupiah dan 105 juta. Totalnya adalah 167.500. Kita masukkan di sini.
Setelah kita masukkan semuanya, di sini akan secara otomatis, karena tidak ada penyesuaian fiskal negatif, kita langsung tutup. Kita klik yes. Oke. Sekarang kita buka di SPT PPh wajib pajak badan kita. Kita klik. Ini sudah ada di kolom bagian pembukuan. Kita lihat apakah diaudit atau tidak gitu. Di dalam soal kita lihat, di dalam soal kita bisa lihat laporan keuangan tidak diaudit, maka kita klik yang tidak diaudit. Lalu untuk nama kantor konsultan pajak kita isi dia berdasarkan soal KKP Marzuki, kita masukkan. Masukkan di sini, lalu NPWP konsultan, kita simpan. Kita beralih ke bagian AC, kita klik tarif PPh pasal 17.1 huruf B angka 3 saja. Bagian ini. Setelah kita mengisi bagian ini dengan nama yang sudah kita simpan tadi, kita beralih ke bagian A atau C. Di sini kita klik saja di tarif PPh pasal 17.1 huruf B yang angka 3. Lalu kita beralih ke bagian CD. Di sini ada PPh pasal 25 bulanan. Bulanannya kita bisa lihat di soal di sini. Yang dibayar setiap bulannya, yang masukkan nilainya ini saja. 5 juta. Kita masukkan. Bagian CD. Bagian CD itu ada PPh pasal 25 bulanan dan STP PPh pasal 25. Ini kita lihat di soal sudah bayar 70 juta dan yang kita masukkan hanya angka 5 jutanya. Kita masukkan. Sudah, lalu kita beralih ke bagian EG. Di sini kita ke bagian H, lalu kita klik laporan keuangannya. Lalu untuk tanggal laporan SPT-nya berarti paling lambat adalah 30 April 2016. Kita simpan. Sudah kita simpan, kita tutup. Lalu kita beralih ke transkrip kutipan halaman. Sekarang kita ke menu cetakan untuk melihat ISPT badan yang sudah kita isi. Menu cetakannya di sini, kita klik tahun pajaknya saja. ISPT di 2015.
kita cetak. Sedang diproses. Nah, ini adalah cetakan dari SPT Badan yang sudah kita isi. Ini. Terus yang bawahnya ini adalah PPh yang lebih bayarnya, ternyata ada lebih bayarnya. Ini kata tepat. Sekian tutorial ISPT Badan 1771. Terima kasih.